Kembali di Lunchtalk pemirsa, dan saya kembali menanyakan kepada Bapak Kusmadi. Pak Kusmadi, ini ternyata masih begitu banyak rumah yang belum bisa tersentuh oleh Jumantik. Nah, mungkin ada peran dari DKI Jakarta sendiri untuk memaksimalkan supaya semua rumah ini tersentuh oleh Jumantik gitu, supaya masyarakat lebih paham lagi bagaimana cara kita bisa mencegah DBD. Ya, jadi tadi salah satunya program kita lewatkan ke anak-anak sekolah lewat program detektif nyamuk. Diharapkan dia menjadi Jumantik di rumahnya juga gitu. Paling tidak kalau satu kelas itu ada sekitar 30 orang, kelasnya mungkin ada 15, kan 30 kali 15 paling tidak sudah 450 orang. 450 rumah yang mempunyai Jumantik. Tidak harus Jumantik itu tidak harus orang dewasa, anak-anak pun bisa kita latih untuk menjadi Jumantik. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga menghindari seperti karyawan-karyawan yang di kantor itu kita ajarin juga melalui penyuluhan-penyuluhan dengan menggunakan mobil DBD tersebut. Harapan kita mereka juga menjadi Jumantik di rumahnya masing-masing. Namun juga kita tetap melalui penyuluhan-penyuluhan di RPTRA, itu programnya Pak Gubernur. Kemudian kita juga punya program Dinas Kesehatan, yaitu ketok pintu layani dengan hati. Nah, semua program diharapkan dari sana kita akan bisa masuk ke rumah orang satu persatu. Sambil kita melayani masyarakat di situ, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap jentik-jentik tersebut. Satu lagi adalah mengenai tempat-tempat penampungan yang akan menimbulkan tempat tumbuhnya jentik-jentik tersebut. Seperti di rumah susun, kami sudah minta kepada Pak Gubernur untuk di rumah susun tidak ada bak-bak air di kamar mandi, tetapi semua menggunakan shower sehingga tidak kecil kemungkinan untuk jentik bisa tumbuh di sana. Oke. Nah, kita belajar dari kasus-kasus terdahulu, Pak. Kalau misalnya ada tetangga kita yang terkena DBD begitu, nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita harus segera bersih-bersih di daerah kita, atau kemudian kita harus lapor untuk supaya datang ada Jumantik ke tempat kita? Bagaimana itu, Pak? Diharapkan setiap Jumat itu masyarakat membersihkan rumahnya sendiri-sendiri dari jam 9 pagi sampai selesai, untuk tadi menghilangkan genangan-genangan air, kemudian tempat-tempat yang airnya tidak berjalan seperti yang disebutkan oleh Ibu Jumantik tadi. Namun demikian kita mempunyai sistem di Dinas Kesehatan. Kalau ada pasien yang dirawat karena demam berdarah, biasanya puskesmas rumah sakit itu akan mengirim datanya ke kita. Kemudian kita meneruskan ke puskesmas di wilayah si korban itu ada. Nanti dari sana puskesmas akan turun ke rumah mereka. Maka di situ dilakukan pemeriksaan jentik. Kalau ternyata jentiknya positif, maka kita lakukan fogging. Nah, itu cara daripada apabila ada orang yang sakit demam berdarah. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Dwi dulu. Ibu Dwi, idealnya ini masyarakat membersihkan rumahnya itu berapa kali dalam seminggu? Dan kemudian tempat-tempat mana saja yang harus dibersihkan supaya kita bisa yakin ini 100% bebas dari jentik nyamuk gitu. Nah, ini kan harus ada pencegahan. Nah, ini mungkin Ibu punya saran atau bagaimana? Ya. Kalau untuk pencegahan sih sebetulnya setiap hari ya, kalau membersihkan tuh ya setiap hari, cuma kalau bak mandi nggak mungkin dong kita nguras setiap hari. Jadi seminggu sekali minimal itu harus dikuras ya. Dan kita melaksanakan 3M. Jadi kita menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang sudah tidak terpakai. Itu karena bisa banyak juga diketemukan itu biasanya di luar. Nggak tahu orang itu nyimpan untuk apa ya. Kadang-kadang kaleng bekas cat itu tidak terpakai ya masih dibiarkan di situ. Jadi kalau nggak hujan ya, seperti ini mungkin nyiram tanaman gitu kan. Nah, itu kan akan menampung air. Di situ juga jadi sarang juga. Kalau misalnya bak mandi kita tutup, Bu,
itu sudah cukupkah kita nggak perlu dikeluar seminggu sekali, tapi setiap selesai mandi dan mulai mandi gitu selalu dibuka dan tutup gitu. Itu sudah cukup nggak Bu? Tempat bak, karena kan bak kadang-kadang kan males gitu ya untuk nguras gitu kan. Kalau bak mandi rasanya saya belum pernah melihat bak mandi buka tutup loh. Kalau ember Bu, kadang-kadang kan kalau pakai ember. Iya, bisa juga seperti itu. Tapi masih juga saya menemukan, saya ini pengalaman saya sendiri. Meskipun tetap situ gitu ya? sudah tertutup, kan di luar dia menampung air untuk menyiram ya. Ya. Itu sudah tertutup. Saya pikir juga sudah aman. Ternyata mungkin dia sekali waktu dia lupa untuk menutup ya. Lupa dalam Yang sekian paling detik utama itu ternyata membersihkan ada. ya. Iya. Jadi tetap yang paling utama Tapi tetap membersihkan. masih ketemu. Oke. Nah, jadi ya memang harus teliti, lebih teliti gitu. Baik, kita coba tanya dulu ke penelpon kita yang berikut ini. Ada Ibu Desi di Jakarta. Ya, silakan Ibu Desi. Apakah Anda punya pertanyaan atau komentar mengenai DBD? Iya, ini pertanyaan yang pertama. Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya, Bu. Kemudian orang-orang pasti bersiap untuk dengan nyamuk-nyamuk itu ya. Terus pertanyaannya, kok para petugas Jumantik itu tidak ada ke rumah ya untuk mengecek bak mandi dan lain-lain gitu. Yang saya tahu mereka hanya tiap Jumat itu rapat, nggak pernah ngecek ke rumah saya gitu loh. Udah sebulan 2 bulan belakangan ini. Terus kemudian yang kedua, apakah ada tindak lanjut dari pemerintah program misalnya fogging per 2 minggu atau apa gitu? Udah itu aja Ibu. Ibu kalau boleh tahu tinggalnya di daerah mana? Di Tangerang. Tangerang. Oke. Iya. Ya, terima kasih Ibu Desi sudah bergabung bersama kami. Ya, mungkin Pak Kusmadi bisa Kusmadi, menanggapi apakah bisa dilakukan fogging secara reguler begitu sehingga akhirnya masyarakat juga merasa aman meskipun Jumantiknya karena terbatas mungkin ya tidak bisa mendatangi setiap rumah setiap hari. Ya, jadi tadi kalau dia memang ada orang yang di rumah itu kena demam berdarah, sistem informasi kita akan memberikan informasi ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan meneruskan ke puskesmas tempat orang itu tinggal. Kemudian puskesmas melakukan investigasi pemeriksaan. Jadi mereka melakukan pemeriksaan investigasi, dia cari ada jentik atau tidak di sana. Kalau ada jentik baru kita lakukan fogging. Kalau tidak ada jentik kita tidak lakukan fogging. Tetapi masyarakat bisa bergotong royong untuk melakukan fogging sendiri. Walaupun terus terang fogging itu tidak merekomendasikan untuk daerah tersebut kemudian tidak ada nyamuk. Karena fogging itu tahan hanya 3-4 hari. Habis itu nyamuknya berkembang lagi di daerah situ. Oke, baik Pak Kusmadi dan juga Ibu Dwi, kita lanjutkan lagi kalau kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.